Selamat datang di channel ini Encik. Hari ini, kita akan belajar cuaca dan pengaruhnya. Sebelumnya, kita belajar tentang kondisi cuaca. Cuaca memang selalu berubah. Suatu saat terlihat langit biru tanpa awan, pada saat yang lain terlihat berawan. Keadaan udara di suatu tempat pada waktu tertentu dinamakan cuaca. Cuaca berlangsung di daerah yang sempit dan dalam waktu sangat singkat. Sedangkan keadaan cuaca yang meliputi tempat yang sangat luas, dan dalam waktu lama dinamakan iklim. Ilmu yang mempelajari tentang cuaca dinamakan meteorologi. Ada macam-macam kondisi cuaca, yaitu 1. Cuaca cerah, 2. Cuaca hujan, 3. Cuaca berawan, 4. Cuaca panas, 5. Cuaca dingin, 6. Cuaca berangin. Cuaca cerah. Cuaca cerah terjadi saat langit tidak berawan. Cahaya matahari bersinar terang. Tidak ada awan yang menghalangi sinar matahari. Kita dapat melakukan berbagai kegiatan saat cuaca cerah. Contohnya berolahraga di lapangan, bermain, dan berjalan-jalan. Cuaca hujan. Hujan terjadi saat titik-titik air turun dari langit. Sebelum atau selama hujan turun, biasanya disertai kilat dan guntur. Jangan bermain di luar rumah saat hujan turun. Kamu bisa terkena pilek atau bisa tersambar petir. Proses terjadinya hujan. Matahari memanasi permukaan lautan, sungai, atau danau. Air berubah menjadi uap air. Uap air naik ke udara. Di udara uap air mengembun. Uap air akan berubah kembali menjadi titik-titik air. Titik air berkumpul membentuk awan. Gumpalan awan makin tebal. Gumpalan awan yang mengandung titik-titik air jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Air hujan kembali mengisi lautan, danau, atau sungai. Air hujan juga meresap ke dalam tanah. Cuaca berawan. Awan adalah kumpulan uap air. Uap air tersebut berasal dari penguapan samudra, laut, sungai, danau, dan tumbuh-tumbuhan. Cuaca berawan terjadi saat langit diliputi awan. Cahaya matahari terhalangi oleh awan. Keadaan langit menjadi gelap. Keadaan ini biasanya disebut mendung. Awan hitam di langit merupakan pertanda akan turun hujan. Cuaca panas. Cuaca panas terjadi saat langit cerah. Udara terasa panas terutama saat tengah hari. Salah satu faktor yang menyebabkan udara panas adalah cahaya matahari. Saat tengah hari matahari muncul dengan sinarnya yang terang, tidak terhalang oleh awan. Saat tengah hari, cahaya matahari jatuh tegak lurus ke bumi sehingga terasa panas menyengat. Faktor lain yang menyebabkan udara panas adalah ketinggian tempat. Ketinggian suatu daerah akan sangat berpengaruh terhadap suhu udara. Semakin tinggi suatu tempat, suhu udaranya semakin turun. Itulah sebabnya suhu di daerah pantai terasa panas, sedangkan di pegunungan terasa dingin. Cuaca dingin. Cuaca dipengaruhi oleh kelembapan udara, kecepatan angin, dan keadaan udara. Apabila udara banyak awan, maka kumpulan awan tersebut akan menghalangi cahaya matahari. Akibatnya di bumi terasa teduh. Kumpulan awan di tempat yang tinggi akan mengembun menjadi uap air. Saat itu tanda-tanda akan turun hujan mulai tampak. Awan terlihat hitam dan angin berembus kencang. Cuaca berangin. Cuaca berangin dapat terjadi saat udara berawan maupun saat langit cerah, pada siang hari maupun pada malam hari. Penyebab terjadinya angin adalah perbedaan tekanan udara. Hubungan keadaan awan dengan cuaca. Awan merupakan kumpulan dari uap air. Jenis awan berbeda-beda. Jenis awan yang berbeda menandakan keadaan cuaca yang berbeda pula. Berdasarkan bentuknya awan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis sebagai berikut. 1. Awan sirus. 2. Awan kumulus. 3. Awan stratus. Awan sirus. Awan ini bentuknya berupa serabut-serabut halus berwarna putih. Awan ini terbentuk sebagai kristal es di langit. Jenis awan ini masih dapat ditembus cahaya matahari. Jika awan ini sudah terbentuk, maka diperkirakan akan turun hujan. Awan kumulus. Awan kumulus berbentuk gumpalan putih yang lembut. Bila matahari bersinar dari balik awan, awan akan terlihat bercahaya di bagian tepinya. Awan-awan ini menandakan cuaca akan tetap cerah dan panas. Awan stratus.
Awan ini berbentuk lapisan. Awan stratus seringkali membentang rendah di langit. Letaknya dekat dengan permukaan bumi. Awan stratus abu-abu mengandung butiran air hujan. Hujan yang akan turun adalah hujan gerimis. Pengaruh cuaca terhadap kegiatan manusia. Cuaca yang berubah-ubah dimanfaatkan manusia untuk melakukan berbagai kegiatan. Pada saat cuaca cerah, orang bisa bepergian kemana saja. Biasanya ketika cuaca cerah orang lebih memilih untuk bertamasya, terutama jika bertepatan dengan hari libur. Saat cuaca hujan, orang lebih memilih untuk berdiam di rumah. Bepergian saat hujan sangat tidak nyaman. Meskipun tidak semua kegiatan manusia bergantung cuaca, namun ada beberapa aktivitas yang perlu menyesuaikan dengan keadaan cuaca, seperti pengaruh musim. Pengaruh musim hujan. Saat musim hujan air cukup melimpah, baik di sawah, kolam, dan empang. Keadaan ini sangat cocok untuk melakukan usaha pertanian dan perikanan. Tanaman pertanian seperti padi, pada awal pertumbuhannya membutuhkan banyak air. Oleh karena itu, petani mulai bercocok tanam padi tepat pada awal musim hujan. Kegiatan perikanan juga membutuhkan banyak air. Kegiatan perikanan, mulai menyebar benih hingga ikan cukup dipanen membutuhkan waktu sedikitnya 3 bulan. Selama itu pula kolam dan empang jangan sampai kekurangan air. Selain mempengaruhi kegiatan, cuaca juga mempengaruhi jenis pakaian yang dipakai. Pada cuaca dingin, umumnya manusia menggunakan jaket atau mantel. Pakaian tebal dapat menghangatkan badan dan menahan udara dingin. Pengaruh musim kemarau. Saat musim kemarau, udara terasa panas dan hujan berhenti turun. Akibatnya, persediaan air menjadi berkurang. Air sungai dan sumber air lainnya mengering. Tanah persawahan menjadi retak-retak. Saat kemarau, petani menanam tanaman yang tidak membutuhkan banyak air. Contohnya menanam kacang-kacangan, jagung, ubi, dan kentang. Tanaman seperti itu dinamakan palawija. Saat kemarau udara sangat terik. Para petani di daerah pantai, memanfaatkan musim kemarau untuk membuat ikan asin sebanyak-banyaknya untuk dijual. Di beberapa daerah pantai ada juga yang membuat garam. Garam berasal dari air laut. Air laut dipompa ke kolam-kolam dangkal di pantai. Sinar matahari akan menguapkan air laut tersebut. Saat cuaca panas kita membutuhkan pakaian tipis dan dapat menyerap keringat. Pakaian yang cocok digunakan, misalnya kemeja dan kaos dari bahan katun. Pakaian katun berpori-pori, sehingga dapat menguapkan panas dari tubuh kita. Penggunaan simbol cuaca. Keadaan cuaca di berbagai daerah dapat diramalkan. Apakah cerah, berawan, berangin, atau akan turun hujan lebat. Ramalan cuaca sangat dibutuhkan untuk beberapa kegiatan. Misalnya, untuk kegiatan penerbangan, pelayaran, pertanian, dan perjalanan. Nama lembaga yang bertugas memperkirakan keadaan cuaca adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG. Untuk menyatakan keadaan cuaca, biasanya digunakan simbol-simbol cuaca. Simbol-simbol cuaca tersebut berguna untuk melakukan perkiraan atau ramalan cuaca. Demikianlah video pelajaran kita kali ini. Sampai bertemu kembali pada video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like dan berikan komentar. Terima kasih.